Rekayasa setan dalam Kasyaf dan Wahyu. Dalam suatu diskusi, disebutkan bahwa para ulama Lahore menyampaikan pertanyaan kepada Ilahi Baksh yang mengaku sebagai penerima wahyu, yakni, apakah wahyu-wahyu yang ia terima terbebas dari rekayasa setan ataukah tidak? Ilahi Baksh Sahib menjawab dengan mengatakan, wahyu yang saya terima tidak sepenuhnya terbebas dari rekayasa setan. Mengenai hal ini, Hadrat Aqdas Al-Imam Al-Ma'sum alaihi salam bersabda, orang-orang ini gagal memahami rahasia yang mendasari masalah ini, dan sejauh mana wahyu atau kasyaf yang diterima oleh seseorang terbebas dari rekayasa setan. Terdapat dua jenis dosa yang rentan bagi manusia. Pertama, hal-hal yang menggerakkan seseorang untuk tidak menaati Allah Ta'ala dengan sengaja, sehingga ia tidak segan-segan berbuat dosa. Orang-orang seperti itu adalah pendosa. Dengan kata lain, hubungan mereka dengan Tuhan terputus sepenuhnya dan mereka menjadi milik setan. Kedua, orang-orang yang meskipun menahan diri dari perbuatan munkar, pada saat-saat tertentu melakukan kesalahan karena kelemahan. Sejauh mana seseorang meninggalkan dosa dan melangkah kepada Tuhan, maka sejauh itu pula lah mimpi dan kasyafnya akan terbebas dari rekayasa setan. Sehingga ketika seseorang menutup semua pintu yang darinya setan bisa masuk, tidak ada yang dapat masuk ke dalam dirinya kecuali Tuhan. Ketika Anda mendengar bahwa seseorang menerima wahyu, janganlah melihat wahyu mereka terlebih dahulu. Wahyu tidak berarti apa-apa sebelum seseorang mensucikan dirinya dari pengaruh setan, dan sebelum seseorang membersihkan dirinya dari prasangka yang tidak adil, kedengkian, kecemburuan, dan dari segala yang dapat memancing murka Tuhan. Hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh banyak sekali aliran air sungai yang menuju ke satu waduk. Jika air yang mengalir dari salah satu sungai ini tercemar, bukankah ini akan mencemari semua air dalam waduk itu? Inilah rahasia yang berkenaan dengan Rasulullah SAW dikatakan sebagai berikut, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dan ia tidak berkata-kata menurut kehendak hawa nafsunya. Itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Tuhan. Memang, seseorang harus banyak beristighfar untuk menghilangkan kelemahan ini, untuk terhindar dari azab dosa. Istighfar adalah seperti denda yang dibayarkan seorang pelanggar agar dirinya dibebaskan dari penjara. Melalui istighfar, Allah menekan dampak buruk dosa.